Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah kimia unsur transisi ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfat Ansarullah, Cindy Afriska Palupi, Devi Lutfiati Jalillah, Kadisa Nurul Fitriani Sidik, Lailatul Fitri, Siti Rahayu, Lisana Sidikin Alia, Minta Komara, Rahmi Rahmawati, dan Siti Ayuni Azahra akan mempresentasikan materi mengenai sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian sintesis. Nah, pengertian sintesis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa sintesis adalah paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Kemudian yang kedua itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ling, yang mengatakan bahwa sintesis itu penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Kemudian yang kedua itu menurut Katsoff pada tahun 1986 yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama yaitu untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu pengertian sintesis dalam ilmu kimia. Untuk pengertian yang pertama yaitu pengertian sintesis itu sendiri. Jadi sintesis itu merupakan uji nyata kemampuan dalam menggunakan dan mengendalikan reaksi kimia. Nah, salah satu dari tujuan sintesis ini dilakukan yaitu untuk menemukan senyawa atau zat baru yang belum diketahui sebelumnya, tetapi diramalkan akan mempunyai sifat berguna baik untuk menguji teori ataupun penciptaan produk kimia yang baru. Nah, penemuan ini dilakukan melalui serangkaian tahap yang dikendalikan. Kemudian, pengertian yang kedua, sintesis kimia merupakan kegiatan melakukan reaksi kimia untuk memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan satu reaksi atau lebih. Sintesis kimia merupakan suatu proses yang dapat diproduksi selama kondisi yang diperoleh terpenuhi. Nah, untuk kata sintesis sendiri, pertama kali itu digunakan oleh ahli kimia yang bernama Adolf Wilhelm Hermann Kolbe. Nah, sedangkan pengertian sintesis senyawa kompleksnya itu sendiri yaitu kegiatan melakukan reaksi kimia pada senyawa yang mengandung atom atau ion yang biasanya itu logam dan dikelilingi oleh molekul atau anion yang biasanya itu disebut ligan atau agen pengkompleks untuk memperoleh produk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu Ningsih ingin sedikit menjelaskan tentang karakteristik. Karakteristik adalah interaksi antara sumber energi dengan dengan karakter tertentu seperti foton, elektron, medan magnet dan sebagainya. Karakteristik bisa disebut juga sebagai sifat atau ciri-ciri dari suatu senyawa. Yang kedua, karakteristik senyawa koordinasi. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Di antaranya adalah 1. Ion logam pusat dalam ion kompleks umumnya terdiri dari logam transisi. Ion kompleks yang stabil terbentuk dari ion logam pusat yang memiliki ukuran ion relatif kecil tetapi muatannya besar, atau potensial ioniknya atau perbandingan antara muatan ion dan jari-jari tinggi. B. Energi orbital relatif sama dengan energi orbital dari pasangan elektron yang disumbangkan ligan. Pada umumnya, ion logam transisi kurang stabil daripada ion kompleksnya. Misalnya, ion kobalt 3. CO3+ kurang stabil dibandingkan dengan ion CONH36 3+, atau dengan ion CONH34 Cl2+. Yang kedua,
ion kompleks memiliki sifat yang berbeda dengan ion pembentuknya. Misalnya, ketika ion ferro Fe2+ membentuk ion kompleks FeCN6 4-, maka sifat individu Fe2+ dalam ion kompleks tersebut tidak lagi memberikan reaksi terhadap pengujian ion Fe2+, bukan kompleks. Jadi, ion Fe2+ dalam kompleks tidak mengendap menjadi FeOH2 ketika ditambahkan larutan NaOH. Sebaliknya, larutan kalium heksasianoferat 2 akan membentuk endapan coklat tembaga heksasianoferat 2 Cu2FeCN6 ketika ditambahkan larutan tembaga sulfat ketika ditambahkan larutan tembaga sulfat. Yang ketiga, ion kompleks dapat mempertahankan identitasnya di dalam larutan sekalipun saat mengalami sedikit terdisosiasi. Derajat disosiasi bergantung pada kekuatan ikatan di antara logam pusat dan ligan. Ion heksasianoferat 2 FeCN6 4- merupakan ion kompleks sangat stabil dan terdisosiasi sangat kecil. Akan tetapi, ion COSCN42- kurang stabil dan terdisosiasi cukup besar. Yang keempat, muatan ion kompleks merupakan penjumlahan dari muatan ion penyusunnya. Misalnya, ion heksasianoferat 2 FeCN6 4- memiliki muatan 4-. Muatan total ini tidak lain adalah hasil penjumlahan dari muatan ion Fe2+ yaitu 2+ dengan 6 ion Cn- yaitu 6-. Sehingga muatan total adalah 4-. Hal yang sama, muatan total ion CONH34Cl2+ adalah +1. Yang kelima, ion kompleks kelat memiliki kestabilan lebih tinggi daripada kompleks yang sama bukan kelat. Misalnya ZnEn2 lebih stabil daripada ZnNH342+. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, senyawa kompleks unsur Ni. Senyawa kompleks memiliki spesies bagian dari senyawa itu yang tidak berubah baik dalam padatan ataupun dalam berupa cairan, yaitu yang berupa non-ionik kation bergantung pada muatan penyusun. Nah, senyawa kompleks yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang hexaminikel 2 klorida atau dengan rumusnya NiNH3Cl2 yang mana sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan pada percobaan KUT kemarin. Nah, yang pertama, ligan NiNH3Cl2 ini diikat oleh atom pusat dalam ion kompleks. Ion kompleks positif terbentuk bermuatan positif, sedangkan ion kompleks negatif berbentuk apabila ion atom pusat berikatan dengan ligan yang termasuk ion negatif. Nah, di senyawa kompleks hexaminikel 2 klorida ini yang menjadi atom pusatnya yaitu adalah ion unsur Ni. Nah, sedangkan sintesis senyawa kompleks hexaminikel ini dibuat dengan cara mereaksikan padatan NiCl2 dengan larutan amonia. Nah, setelah dicampurkan dan dihomogenkan, lalu masukkan gelas kimia berisi campuran tersebut ke dalam penangas air. Nah, selama 1 jam hingga nantinya terbentuk endapan. Nah, setelah terbentuk endapan, saring kristal tersebut dan juga setelah disaring kristal dan adanya sebuah kristal, lalu si kristal tersebut dibilas dengan senyawa etanol. Untuk apa? Untuk dibersihkannya kotoran-kotoran yang masih tersisa di dalam kristal hexaminikel tersebut. Nah, setelah dibersihkan dicuci dengan etanol. Setelah dicuci dengan etanol, maka kristal tersebut dipanaskan hingga 50 derajat Celcius hingga si kristal tersebut mengering. Nah, itu untuk sintesis senyawa hexaminikel. Nah, yang kedua,
yaitu yang ketiga karakteristik hexaminical 2 klorida. Yang pertama yaitu berbentuk kristal, yang kedua berwarna keunguan. Kenapa berwarna keunguan? Karena ketika dalam senyawa kompleks NiNH3Cl2-nya yaitu NH3 itu berfungsi sebagai ligan dalam senyawa kompleks tersebut. Karena ligan dari NH3 adalah bersifat basa, pH-nya lebih basa dibandingkan dengan senyawa campurannya, maka warna kristal hexaminical 2 klorida ini berwarna keunguan. Nah, yang ketiga senyawa polar, karena senyawa polar ini bisa dilihat ketika ketika senyawa kristal ini dibersihkan dengan etanol, dan etanol itu polar, maka ini dengan senyawa polar lagi. Lanjut ke slide ke pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Komara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari senyawa ion kompleks. Nah, senyawanya itu yaitu kobalt asetil asetonanto. Nah, kobalt asetil asetonanto ini merupakan suatu senyawa kompleks dengan kobalt atau CO sebagai atom pusatnya dan juga asetil aseton sebagai ligannya. Senyawa kobalt asetil asetonanto ini dapat disintesis atau dibuat dalam skala laboratorium, yaitu dengan menggunakan teknik kristalisasi dan juga rekristalisasi. Adapun untuk prosedur atau langkah-langkah percobaannya, yang pertama dengan mencampurkan kobalt klorida dan juga NaC2H3O2 yang diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer sampai homogen. Setelah homogen lalu ditambahkan dengan asetil aseton. Sambil diaduk ditambahkan juga larutan NaC2H3O2 sambil diaduk. Kemudian larutan ini dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1,5 jam sampai larutannya homogen. Nah, setelah proses pemanasan selesai, dilanjutkan dengan proses pendinginan. Nah, proses pendinginan ini larutan dibiarkan pada suhu kamar sampai terbentuk kristal. Untuk mempercepat proses pembentukan kristal, larutan ini juga dapat disimpan dalam perangas es untuk lebih mempercepat. Nah, setelah itu kristal yang terbentuk disaring dengan menggunakan kertas saring, lalu dicuci dengan air tanpa mineral atau aquades ya, H2O tanpa mineral. Setelah itu untuk proses selanjutnya yaitu proses rekristalisasi, di mana si kristalnya itu dicuci dengan menggunakan 150 ml petroleum ether. Setelah dicuci dengan petroleum ether, lalu kristal yang terbentuk dikeringkan dan juga ditimbang masanya. Untuk karakterisasi senyawa kompleks kobalt asetil asetonanto ini, di mana senyawa ini merupakan suatu senyawa kompleks dengan asetil aseton sebagai ligan dan juga CO sebagai atom pusatnya. Memiliki massa molar sekitar 192 gram per mol, berbentuk padatan berupa kristal, berwarna merah dengan titik didih yang cukup tinggi dan juga titik leleh sekitar 160 sampai 162 derajat Celcius. Senyawa ini memiliki gugus fungsi OH atau hidroksil ya, di dalamnya terdapat gugus fungsi hidroksil. Selanjutnya untuk sifat kemagnetannya itu sendiri, senyawa kobalt asetil asetonanto ini merupakan suatu senyawa yang bersifat paramagnetik dan juga bersifat netral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu senyawa kompleks dari unsur Cu atau tembaga. Baik, selanjutnya yaitu salah satu senyawa kompleks dari unsur Cu atau tembaga ialah senyawa kompleks Cu2 kurkumin. Nah, senyawa ini merupakan hasil penelitian dari orang lain dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks Cu2 kurkumin serta uji aktivitasnya sebagai inhibitor enzim lipase pankreas. Nah, sebelum kita membahas mengenai sintesis dan karakterisasinya, kita harus tahu dulu apa sih kurkumin itu. Nah, kurkumin merupakan senyawa polifenol yang ditemukan pada tanaman kunyit. Nah, kurkumin ini
memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti HIV, efek kemopreventif kanker, dan anti kanker prostat. Pada penelitian Archana dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa kunyit atau kurkumin dapat menekan angiogenesis dalam penghambatan pertumbuhan jaringan adiposa sehingga dapat bertindak sebagai anti-obesitas. Nah, pada penelitian ini, penghambatan aktivitas enzim lipase oleh kurkumin akan ditingkatkan dengan mengkomplekskan kurkumin dengan logam tembaga atau Cu. Nah, logam tembaga Cu ini dipilih karena merupakan mikronutrien paling penting sebagai kofaktor katalitik dalam berbagai metaloenzim. Baik, selanjutnya yaitu sintesis senyawa kompleks Cu2 kurkumin. Nah, bahan yang digunakan pada sintesis senyawa kompleks ini berkualitas PA, antara lain senyawa kurkumin hidrat, tembaga 2 asetat hidrat, etanol, dan aquades. Nah, pada sintesis senyawa kompleks ini digunakan metode perbandingan mol antara mol logam berbanding mol ligan dengan perbandingan 1:2. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan pada sintesis senyawa kompleks ini, yang pertama, padatan kurkumin hidrat dilarutkan dengan etanol PA hingga tepat larut. Yang kedua, logam tembaga 2 asetat hidrat dilarutkan dengan etanol juga ya, hingga tepat larut. Yang ketiga, kedua larutan dicampurkan dan direfleks selama 2 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Yang keempat, produk yang telah diperoleh disaring dengan memakai corong dan dicuci dengan campuran etanol dan aquades dingin. Yang kelima, powder yang terbentuk dikeringkan dalam desikator selama semalam. Baik, selanjutnya yaitu karakterisasi senyawa kompleks Cu2 kurkumin. Pada penelitian ini, senyawa kompleks hasil sintesis dikarakterisasi untuk mengetahui karakteristik dari senyawa kompleks Cu2 kurkumin. Karakterisasi sendiri pada senyawa kompleks ini ada 4. Yang pertama, uji titik leleh dengan Fischer-Jones melting point apparatus. Penentuan titik leleh ini bertujuan untuk menentukan adanya senyawa kompleks yang telah terbentuk, di mana senyawa kompleks memiliki titik leleh yang berbeda dengan logam dan ligannya. Bisa dilihat dari gambar pada tabel 4.1, sehingga dapat diperoleh bahwa pada hasil pengujian senyawa kompleks dari hasil sintesis menunjukkan telah terbentuknya senyawa baru. Hal ini ditandai dengan besarnya titik leleh senyawa kompleks yang berbeda dengan logam dan ligan penyusunnya. Senyawa kompleks Cu2 kurkumin dari hasil sintesis memiliki titik leleh sebesar 276 derajat Celcius, sedangkan ligan kurkumin memiliki titik leleh sebesar 194 derajat Celcius, dan logam tembaga 2 asetat hidrat memiliki titik leleh sebesar 115 derajat Celcius. Baik, karakterisasi yang kedua yaitu penentuan panjang gelombang menggunakan spektrometer ultraviolet visible. Nah, di sini pelarut yang digunakan adalah dimetil sulfoksida. Hasil pengamatan analisis serapan pada gelombang maksimum dapat dilihat pada tabel 4.2, sehingga dapat diperoleh bahwa panjang gelombang maksimum kurkumin memiliki perbedaan dengan panjang gelombang maksimum senyawa kompleks Cu2 kurkumin. Namun, pergeseran panjang gelombang maksimum ligan kurkumin dan senyawa kompleks Cu2 kurkumin dapat dilihat pada gambar 4.2, di mana dapat dilihat di sana pergeseran panjang gelombang maksimum senyawa kompleks Cu2 kurkumin sebesar 428 nanometer bergeser dari ligan kurkumin sebesar 432 nanometer. Baik, karakterisasi yang ketiga yaitu penentuan gugus fungsi menggunakan spektrometer VTIR. Nah, karakterisasi senyawa kompleks Cu2 kurkumin ini bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi dan ikatan yang terbentuk antara logam dengan ligan.
yang dilakukan pada ligan kurkumin dan senyawa kompleks CU2 kurkumin yang bisa dilihat dari gambar 4.3. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan pada hasil sintesis telah terbentuk senyawa kompleks CU2 kurkumin. Adanya senyawa kompleks CU2 kurkumin ditandai dengan adanya ikatan CuO dari gugus hidroksi dan pergeseran gugus fungsi C rangkap O, ikatan C rangkap 2 alifatik dan C rangkap 2 aromatis ligan kurkumin. Baik, karakterisasi yang terakhir ataupun yang keempat ialah penentuan momen magnet efektif dengan magnetic susceptibility balance atau MSB. Penentuan momen magnet efektif yang terjadi pada senyawa kompleks CU2 kurkumin ditunjukkan pada nilai momen magnet efektif yang berbeda dari logam CU2 dan ligan kurkumin. Nilai momen magnet secara teoritis dapat ditentukan dari banyaknya elektron yang tidak berpasangan, di mana pada senyawa kompleks CU2 kurkumin memiliki momen magnet sebesar 1,73 bm dan bersifat paramagnetik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai senyawa kompleks dari unsur Cu serta sintesis dan karakterisasinya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis, karakteristik, dan kegunaan dari senyawa kompleks Zn. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu pada sintesis senyawa kompleks logam flavonoid seng katekin kali ini yaitu katekin hidrat, etanol, dan ZnCl2 anhidrat. Nah, untuk menguji efektivitas seng katekin sebagai senyawa uji inhibitor enzim lipase itu antara lain ada serbuk enzim lipase, candida rugosa, kemudian sukrosa, kemudian ada larutan PEP-NP, larutan PNPP, natrium monohidrogen fosfat, natrium dihidrogen fosfat, aseton, etanol, dan aquades. Nah, untuk alat-alat yang digunakannya itu ada neraca analitik, mikropipet, kertas saring, centrifuge, magnetic stirrer, hot plate, corong, baconer, water bath, tabung Eppendorf, peralatan reflux, dan alat gilas kimia yang biasa dipakai ya, alat gilas kimia ukuran 50 ml. Nah, di sini penentuan karakteristik senyawa kompleksnya itu menggunakan alat Fischer-Jones atau spektrometer ya UV dan spektrometer FTIR. Kemudian untuk sintesis senyawa kompleks Zn2 katekin di sini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara perbandingan mol logam dan ligan sebesar 1:1. Nah, jadi di sini menggunakan perbandingan mol ya antara mol ligan dengan mol logamnya, yaitu banding 1:1. Nah, tahapan itu kayak gimana? Pertama itu melarutkan katekin dan ZnCl2 pada etanol. Nah, jadi di sini padatan katekinnya itu sebesar 0,58 gram atau 2 milimol yang dilarutkan ke dalam 10 ml larutan etanol. Nah, jadi untuk katekinnya sendiri dia itu sebesar 0,58 gram dan untuk etanolnya itu 10 ml ya. Dan tadi di sini padatan ZnCl2 anhidratnya itu 0,15 gram. Kayak gitu. Nah, jadi dua-duanya sama-sama dilarutkan ke dalam etanol. Jadi katekin 0,58 gram dilarutkan ke dalam etanol 10 ml dan ZnCl2 0,51 itu dilarutkan ke dalam 10 ml etanol juga. Nah, terus mencampurkan dua larutan. Nah, kemudian kita campurkan di reflux selama 2 jam. Kemudian produk itu disaring dan direkristalisasi dengan etanol dan aquades dingin. Nah, ini ya rekristalisasi dengan etanol dan aquades. Nah, senyawa kompleks yang diperoleh ini dikarakteristik melalui titik lelehnya, panjang gelombang maksimumnya, dan gugus fungsinya. Menggunakan apa tadi ya? Alat Fischer-Jones point apparatus dan spektrometer UV vis dan spektrometer
F-tier ya. Nah, kemudian untuk menguji efektivitasnya enzim lipase dengan adanya senyawa kompleks ZN2 katekin. Nah, itu dimana dilakukan dengan duplo ya, melalui uji aktivitas enzim lipase dari Candida rugosa terhadap substrat PNPP dengan senyawa inhibitor ya. Nah, di sini disiapkan juga beberapa tabung Eppendorf, kemudian masing-masingnya itu diisi dengan 20 mikroliter ya, larutan enzim lipase. Nah, setelah itu ditambahkan larutan buffer fosfat dengan pH optimum dan larutan senyawa uji. Nah, senyawa ujinya ini bervariasi konsentrasinya, ada yang 0,5 dan 100 ya, gram per mili. Nah, kemudian campuran larutan ini didiamkan hingga 5 menit. Setelah itu didiamkan ya 5 menit. Nah, setelah itu ditambahkan 25 ml larutan PMPP-nya, terus 20 milimol dari si MPP-nya. Campurkan larutan ini diinkubasi dari water bath, kemudian pada suhu 37 derajat sampai 20 menit. Nah, kemudian untuk hasilnya itu nanti ada puncak ligan katekinnya, kemudian ada gugus CO-nya, dan ada vibrasi ikatan ZN dengan O-nya ya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya di sini akan diperoleh titik lelehnya, panjang gelombang, maksimum, dan gugus fungsinya. Nah, kemudian di sini menggunakan alat tadi ya untuk memunculkan karakteristiknya itu kita melalui uji efektivitas ya. Nah, pertama itu kita menggunakan feature John point apparatus, spektrofotometer UV vis, dan spektrofotometer F-tier. Nah, di sini karakteristiknya yaitu senyawa katekin. Dia memiliki titik leleh 175, kemudian maksimumnya itu panjang gelombangnya 450 nanometer. Kemudian senyawa ZnCl2 6H2O, dia mempunyai titik leleh 420 dan maksimum panjang gelombangnya yaitu 281 nanometer. Kemudian untuk senyawa Zn2 katekinnya sendiri itu lebih dari 250 derajat Celcius ya untuk titik lelehnya. Nah, untuk panjang gelombang maksimumnya itu ada 454 nanometer. Nah, pengompleksan ligan katekin dengan ion logam Zn2+ dapat meningkatkan persen inhibisi terhadap aktivitas enzim lipase dari Candida rugosa. Nah, kemudian senyawa kompleks Zn2 katekin juga dia menyebabkan penghambatan aktivitas enzim lipase sebesar 53,621% dengan tipe inhibisi campuran mix inhibition. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Aini Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis dan karakteristik senyawa kompleks Fe. Nah, di sini senyawa kompleksnya yaitu Fe pen 3 kali CF3SO3 3 kali H2O. Metode sintesisnya menggunakan metode sintesis senyawa kompleks Fe3 dengan ligan 1,10 fenantrolin dan anion CF2SO3 menggunakan metode pendesakan langsung. Dengan persamaan reaksinya yaitu Fe pen 3 kali 3 plus ditambah 3 KCF3 kali SO3 menjadi Fe pen 3 CF3SO3 3 kali H2O. Nah, di sini ada sintesisnya yaitu mula-mula mereaksikan FeCl3 6H2O dengan 1,10 fenantrolin yang telah dilarutkan dalam etanol. Lalu ditambahkan larutan KCF3SO3 berlebih yang telah dilarutkan dengan H2O. Kemudian campuran larutan tersebut diuapkan dan didiamkan selama 24 jam dengan ditutup menggunakan aluminium foil. Lalu campuran tersebut disaring dan didinginkan. Nah, kemudian pada produk atau hasil sintesisnya yaitu ketika ke dalam
ion kompleks FeH2O6 ditambahkan ligan 1,10 fenantrolin yang telah dilarutkan dalam pelarut etanol, maka akan terjadi pendesakan ligan H2O pada kompleks FeH2O6 oleh ligan 1,10 fenantrolin sehingga terbentuk kation kompleks Fe(N3+) berwarna coklat. Nah, kemudian pendesakan ini terjadi karena ligan 1,10 fenantrolin memungkinkan terjadi pembentukan kompleks kelat dengan atom pusat besi 3 sehingga kompleks lebih stabil. Nah, kemudian saat ditambahkan dengan KCF3SO3 berlebih, terbentuk endapan berwarna coklat. Dan hasilnya setelah campuran tersebut diuapkan, kemudian didinginkan, berbentuk serbuk berwarna coklat. Nah, di sini ada karakterisasi. Yang pertama, ada senyawa kompleks Fe(Pen3CF3SO3 3 kali H2O memiliki nilai paramagnetik sebesar 2,1 sampai 2,3 Bn. Sehingga senyawa kompleks ini memiliki sifat paramagnetik. Kemudian, senyawa kompleks Fe(Pen3CF3SO3 3 kali H2O bersifat low spin, berstruktur geometri oktahedral. Dan struktur kristal ini berbentuk monoklinik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Laylatul Fitri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai senyawa kompleks mangan. Senyawa kompleks mangan yang akan saya bahas di sini yaitu senyawa kompleks mangan 2 dengan ligan 2, 4-kloropenil, 4,5-dipenil, 1 hidrogen imidazol. Imidazol ini merupakan suatu senyawa dengan 2 atom nitrogen berbentuk cincin heterosiklik amina. Senyawa turunan imidazol dapat digunakan sebagai antimikroba dan antioksidan yang dapat membunuh bakteri patogen hingga menghambat kerja senyawa karsinogenik. Salah satu contoh dari turunan senyawa imidazol ini yaitu senyawa 2, 4-kloropenil, 4,5-dipenil, 1 hidrogen imidazol. Pada senyawa kompleks dengan ligan turunan imidazol ini telah dilakukan uji toksisitas dengan metode Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT, dan hasilnya menunjukkan bahwa senyawa kompleks tersebut tidak bersifat toksik atau tidak beracun. Penelitian ini dilakukan oleh Martak dan Fabry pada tahun 2016. Senyawa kompleks mangan 2 ini digunakan karena memiliki aktivitas yang tinggi. Kemudian pada ligan juga digunakan gugus kloropenil, di mana gugus kloropenil ini digunakan sebagai gugus penarik agar atom hidrogen pada cincin imidazol terlepas ketika reaksi terjadi di suasana basa, sehingga senyawa kompleks pun mudah terbentuk. Nah, selanjutnya yaitu sintesis senyawa mangan 2 dengan ligan 2, 4-kloropenil, 4,5-dipenil, 1 hidrogen imidazol. Pada sintesis senyawa ini digunakan beberapa bahan. Yang pertama itu ada 1 milimol MnCl2 kali 2H2O, kemudian ada metanol, ada juga 2 milimol 2, 4-kloropenil, 4,5-dipenil, 1 hidrogen imidazol. Ini merupakan turunan dari senyawa imidazol yang berperan sebagai ligannya. Selain itu juga ada NaOH dan Aquades. Sintesis senyawa kompleks mangan 2 dengan ligan turunan imidazol ini dilakukan dengan reflux dan menggunakan gas nitrogen, di mana perbandingan ion logam dan ligan adalah 1:2. Adapun prosedur untuk mensintesis senyawa kompleks ini yaitu yang pertama,
sebanyak 1 milimol MnCl2 kali 2H2O dilarutkan ke dalam 5 ml metanol dan dimasukkan ke dalam labu bundar 50 ml. Setelah itu ditambahkan larutan 2 milimol ligannya dalam 25 ml metanol tetes demi tetes. Kemudian larutan ion logam dan ligan tersebut direaksikan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Dan pH larutan juga diatur agar dalam kondisi basah dan dengan cara menambahkan sedikit NaOH ke dalam larutan tersebut. Setelah reaksi selesai, maka larutan didiamkan hingga suhu ruang dan disaring. Kemudian filtrat yang diperoleh dari penyaringan tersebut ditutup rapat dengan aluminium foil dan dibiarkan hingga terbentuk padatan polikristal. Kristal yang telah didapat atau diperoleh ini dipisahkan dari filtratnya, kemudian dikeringkan dalam desikator. Selanjutnya yaitu karakterisasi senyawa kompleks mangan 2 dengan ligan 2, 4-kloropenil, 4,5 dipenil, 1 hidrogen imidazol. Yang pertama itu ada penentuan panjang gelombang dengan spektroskopi UV-Vis. Hasil analisis dengan spektrometer UV-Vis ini diperoleh bahwa serapan maksimal untuk larutan MnCl2 kali 2H2O, larutan ligan, dan larutan kompleks mangan 2 ini secara berturut-turut adalah pada panjang gelombang 286 nanometer, 285 nanometer, dan 307 nanometer. Pergeseran panjang gelombang dari serapan maksimum tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi kuat antara ligan dengan ion logam dan menunjukkan bahwa telah terbentuk senyawa kompleks mangan 2. Karakterisasi yang kedua yaitu ada penentuan nilai absorbansi menggunakan spektroskopi serapan atom atau SSA. Dari hasil analisis SSA ini didapatkan nilai absorbansi dari kompleks mangan 2 sebesar 0,4096 dengan konsentrasi ion logam mangan 2 pada kompleks tersebut adalah sebesar 5,3715 ppm. Karakterisasi yang ketiga yaitu ada penentuan konsentrasi relatif dari unsur karbon, hidrogen, dan nitrogen atau CHN. Nah, data gambar di samping ini merupakan hasil analisis unsur C, H, dan N secara eksperimen dan teoritis. Di mana secara teoritis ditemukan komposisi atom karbon, hidrogen, dan nitrogen secara berturut-turut adalah sebesar 64,13%, kemudian untuk hidrogennya sebesar 4,61%, dan untuk nitrogennya sebesar 7,12%, di mana hasil ini mendekati hasil eksperimen yang menunjukkan bahwa kadar karbon itu sebesar 64,0375% dan atom hidrogen sebesar 4,6739% dan atom nitrogen itu sebesar 7,0794%. Di mana hal ini memperkuat bahwa kompleks mangan 2 memiliki formula Mn 2, 4-kloropenil, 4,5 dipenil, 1 hidrogen imidazol 2 kali, 2H2O, 2 kali 2H2O. Dan diprediksi struktur kompleksnya seperti data di samping ini. Nah, ini merupakan gambar dari struktur kompleksnya. Karakterisasi yang keempat yaitu ada penentuan toksisitas menggunakan metode BSLT. Hasil uji BSLT diperoleh nilai LC50 untuk senyawa kompleks ini yaitu sebesar 254,81 ppm. Sehingga dari hasil LC50 ini juga menunjukkan bahwa senyawa ini tergolong senyawa yang kurang toksik atau kurang beracun karena memiliki nilai LC50 di atas 200 ppm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Afriska Paluki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh sintesis senyawa kompleks dalam penelitian jurnal. Di sini saya mengambil jurnal dari Jurnal Kimia Riset volume 2 nomor 1 terbitan tahun 2017 yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks ZN2-EDTA sebagai senyawa anti-alga pada cooling water industri. Yang pertama mengenai pendahuluan. Jadi, salah satu kebutuhan utama pada proses industri adalah air pendingin atau cooling water. Di sini, cooling water harus terbebas dari mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, dan lain-lain. Sistem pendinginan air yang biasa digunakan pada industri biasanya menggunakan sistem sirkulasi terbuka. Proses pendinginan sistem terbuka ini mengakibatkan cooling water mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme dari udara seperti alga. Nah, alga sendiri itu merupakan contoh seperti lumut. Nah, oleh karena itu, dilakukanlah penelitian penghambatan pertumbuhan mikroorganisme atau alga pada cooling water yang menggunakan senyawa kompleks ZN2-EDTA. EDTA sendiri adalah asam etil enadiaminat tetraasetat atau asam kompleks yang memiliki kemampuan menghambat dan mencegah pertumbuhan alga pada bakteri dalam air. EDTA di sini juga berfungsi sebagai ligan dengan logam Zn sebagai logam transisinya. Pada penelitian ini, kemampuan penghambatan EDTA ditingkatkan dengan menambahkan ion logam pada senyawa EDTA. Logam transisi yang dipilih yaitu logam Zn karena memiliki sifat oligodinamik yaitu daya pada logam di mana pada konsentrasi yang kecil saja dapat membunuh mikroba seperti bakteri dan juga alga. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini, senyawa kompleks ZN2-EDTA disintesis dengan perbandingan mol logam transisi dan juga ligan EDTA yaitu 1:1 dan dikarakterisasi dengan instrumen spektrofotometer UVVS dengan spektrofotometer Fourier Transform Infrared atau FTIR. Nah, di sini didapatkanlah hasil pembahasan yang pertama mengenai sintesis dan karakteristik senyawa kompleks ZN-EDTA. Jadi, penelitian mengenai sintesis senyawa kompleks ZN2-EDTA dari senyawa ZnCl2 dengan ligan Na2-EDTA didapatkanlah hasil dari sintesis yaitu diperoleh senyawa kompleks ZN2-EDTA berbentuk kristal yang berwarna putih keruh. Kemudian, mengenai uji aktivitas senyawa kompleks ZN2-EDTA pada penghambatan pertumbuhan alga. Di sini didapatkan hasil uji aktivitas menyimpulkan bahwa senyawa kompleks ZN2-EDTA terbukti memiliki kemampuan penghambatan pertumbuhan alga yang lebih baik jika dibandingkan dengan senyawa komersial seiton yang biasa digunakan di industri untuk menghambat pertumbuhan alga juga. Jadi, cooling water ini dites dengan dua sampel. Yang pertama, sampel ZN2-EDTA, yang kedua menggunakan sampel senyawa komersial seiton. Nah, didapatkan hasil yang lebih efektif untuk menghambat pertumbuhan alga yaitu menggunakan sampel senyawa ZN2-EDTA. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, senyawa kompleks ZN2-EDTA berhasil disintesis dari senyawa ZnCl2 anhidrat dan juga Na2-EDTA dengan perbandingan mol logam dan juga ligan yaitu 1:1. Nah, senyawa kompleks ZN2-EDTA juga tersebut mampu menghambat pertumbuhan alga hijau hingga 98% dan juga alga coklat hingga 87% jika dibandingkan dengan sampel kontrol positif seiton atau senyawa komersial seiton. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Untuk selanjutnya itu
sesi diskusi, dan silahkan teman-teman untuk mengisi diskusi di forum diskusi yang telah disediakan di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.